Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Hari ini kita akan membahas tentang judulnya kesenangan sementara ya. Jadi hari ini kita akan pakai aplikasi Al-Quran Indonesia. Jadi kita ketik dulu senang sementara. Apakah ada kata-kata kesenangan sementara dalam Al-Quran? Ya, ternyata ada ya. Ada 4 ayat di Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi bagi orang-orang kafir saja diberikan Allah kesenangan sementara. Apalagi bagi orang beriman. Begitu juga dengan orang-orang fasik. Teman-teman sekalian, adik-adik sekalian mungkin sering heran, kok dia nggak sholat tapi bisnisnya sukses. Kok dia kafir tapi sukses, kaya. Memang Allah bilang di Quran surah Al-Baqarah ayat 126, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Jadi kalau kita mau senang di dunia ini, kita pasti diberikan oleh Allah, cuma usaha kita. Tapi ingat, dalam mencari kesenangan dunia jangan lupa bahwasannya sebenarnya kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat. Jadi jangan sampai kita ini terjebak akan mencari kesenangan dunia sehingga melupakan akhirat. Kadang-kadang kebiasaan orang-orang terjadi seperti itu. Kemudian surah Ali Imran ayat 197, itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Kita tengok dulu konteks sebelumnya ya. Ayat 196-nya begini bunyinya. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. La yaghurrinaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Jadi Allah tahu bahwasannya kita kadang-kadang mungkin bertanya-tanya atau cemburu. Allah bilang jangan terperdaya. Jadi kalau sekarang kita banyak lihat orang-orang sukses ya, mobilnya bagus, rumahnya bagus, keturunannya, jabatannya, pangkatnya. Kita jangan terperdaya, karena kalau dia nggak beriman kepada Allah, dia pasti kembalinya ke neraka jahanam. Apalah artinya hidup penuh kemewahan kalau kita pasti masuk api neraka. Tidak setimpal ya. Kemudian surat Al-Zumar, dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhan dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh kamu termasuk penghuni neraka. Jadi di sini Allah bilang banyak sifat manusia itu susah, dia ingat. Begitu kaya dia lupa. Jadi kalau ada kita bantu orang kesusahan, dia berutang, kita kasih, begitu dia udah selamat dia lupa sama kita. Ayat Al-Zumar ini menunjukkan bahwasanya manusia dengan Allah aja seperti itu, apalagi sama manusia. Jadi kalau kita bantu dia, bantulah dengan ikhlas, jangan kalian ungkit-ungkit. Jadi karena itu amal, doakan dia biar dapat kemudahan, dapat petunjuk. Karena pada dasarnya dia memang manusia ini bersifat ingkar nih menurut Allah. Ya. Kemudian di surah Al-Ghafir, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Kita tengok dulu ya ayat sebelumnya.
Ini tentang kisah Nabi Musa ya. Eh, Fir'aun berkata, wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Tetapi aku tetap memandangnya sebagai seorang pendusta. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu, dan dia tertutup dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak hanya membawa kerugian. Dan orang-orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, ikutlah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tak terhingga. Jadi di sini jelas dikatakan bahwasanya ada negeri akhirat. Persoalannya, banyak dari kita yakin tak yakin. Kalaupun yakin 10%, 20%, jarang dari kita yang bisa yakin 100%. Padahal kita pasti mati. Tapi itu pun dimaklumi. Karena seperti dari alam kandungan ke alam dunia. Taklah pernah terpikir bagi seorang bayi bagaimana kehidupan dunia. Dan begitu juga dari kehidupan dunia ke alam kubur. Dan alam kubur ke negeri akhirat. Jadi Al-Quran ini, mujizat Nabi Muhammad, ditujukan kepada kita supaya kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Enak hidup di dunia, enak hidup di akhirat. Jangan mau kita ditipu daya setan. Ya. Jadi apakah ada kehidupan dunia? Ada. Bolehkah kita nikmati? Boleh. Selama tidak mengganggu kehidupan akhirat kita. Kalau mengganggu, jangan lakukan. Karena kita pasti ke akhirat. Sehebat-hebatnya kita cari, belum tentu dunia ini dapat. Kalaupun dapat, belum tentu banyak. Kalaupun banyak, belum tentu nikmat. Kalaupun nikmat, belum tentu lama. Sudah pasti sebentar. Jadi, kepada adik-adik sekalian, yakinlah kepada Allah, baca Quran, pelajari bersama guru-gurunya, tafsirnya, artinya yang tersurat, yang tersirat, maupun yang tersuruh. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Semua orang beriman menahan hawa nafsunya, menahan keinginannya. Bagi orang beriman, dunia ini adalah penjara. Bagi orang-orang penghuni neraka, dunia ini adalah surga. Jadi kita nggak bisa sama dengan mereka. Tapi semua kesenangan yang ada di dunia ini boleh kita nikmati asalkan sesuai syariah. Oke, itu aja adik-adik sekalian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.